Yesus, ini keberadaan kami, ini hidup kami Bapa. Biarlah kasih-Mu, mulamu mengalir, membakar hati. Shekerere brakwa makada shaka. Nebra cross shekene brak shekene. Nebra brakwa makada shekene. Oh Allah brakwa makada shekene kuebele. Hira la brakwa makada shekala brakwa makada. Riba la la la.
Rekalamra shekemla machi. Lebra kanchamala kraba kakashi. Hivala shekelemele kachi. Hibala kwana la blanche begi. Hibala ro 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 refro. We can't embark the cross today. We lack our family, rasta by. Give up the we got the light. We got the malabrasa. We got the Shekalilah, Oris, River, Shine a light, so before me.
Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kau harta yang terindah dalam hidup kami. Kami ada untuk menyatakan sifat-sifat-Mu. Kami ada untuk menyatakan karakter-Mu di muka bumi ini. Ini hidup kami, ini keberadaan kami. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Oh Yesus, oh Yesus. Sekali lagi tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Pagi ini kami berdoa biarlah Engkau curahkan roh hikmat, roh pewahyuan.
roh pengenalan akan Tuhan. Biarlah itu bekerja, tercurah dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah kami belajar mengenal isi hati-Mu. Biar kami belajar mengenal jalan-jalan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami taruh sekali lagi di atas mezbah-Mu. Dan biarlah aku berdoa sekali lagi. Engkau menjawab persembahan hidup kami. Dengan pencurahan api roh-Mu. Membakar kehidupan kami. Kami siap untuk belajar firman. Kami buka hati kami seluas-luasnya. Berbicaralah, sampaikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saudara dipersilahkan duduk kembali. Dan dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk saudara mempersiapkan Alkitab-mu masing-masing. Saya mengajak untuk saudara bisa membuka kitab Injil Lukas pasal yang ke-14. Dan saya mengajak untuk kita bisa membaca beberapa ayat firman sekaligus. Lukas pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 24. Kalau semua sudah mendapatkannya Injil Lukas pasal 14, saya mengajak untuk kita bisa membaca bersama-sama dari ayat yang ke-15. Bersama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ. Masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Kekasih Tuhan, kisah perikop perumpamaan yang Yesus berikan ini juga ditulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ada beberapa perbedaan yang mungkin ada antara kisah Lukas 14 dengan Matius pasal yang ke-22. Di dalam Lukas pasal yang ke-14 diadakan ada seorang mengadakan perjamuan besar. Tapi kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-22, dituliskan hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Tapi terlepas dari kisah perumpamaan yang ditulis dalam Lukas 14 disebutkan ada seseorang yang mengadakan perjamuan besar, atau dalam Matius 22 dituliskan hal kerajaan sorga. Itu sama seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Satu hal yang saya mau tegaskan buat saudara, ini sebetulnya adalah gambaran dari kondisi dan keberadaan gereja Tuhan pada hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Kenapa saya bisa memberikan penegasan bahwa ini adalah gambaran dari apa yang Tuhan sedang mau kerjakan di dalam gerejanya. Ingat baik-baik, selama satu kurun waktu tertentu, Alkitab menceritakan ada banyak pencurahan roh yang Tuhan pernah lakukan
Tapi pada hari-hari yang terakhir ini ada sebuah nubuatan yang Tuhan berikan, di mana Dia akan mencurahkan rohnya. Bukan pada kelompok orang tertentu, tapi kepada semua manusia. Sampai sejauh ini mungkin memang hal tersebut belum tergenapi. Tapi pasti akan segera tergenapi. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saya mau mengajak untuk saudara mulai menyusun kerangka berpikir kita sesuai dengan apa yang Alkitab sedang nyatakan. Tuhan sebetulnya memanggil setiap kita, orang-orang percaya, untuk masuk di dalam persekutuan yang lebih mendalam. Masuk di dalam perjamuan pesta yang memang Bapa sudah sediakan bagi setiap orang percaya. Amin, saudara. Tuhan ingin membawa setiap engkau sebagai orang percaya menikmati sebuah kehidupan yang berbeda. Engkau dibedakan dari antara semua orang yang ada di atas muka bumi ini. Engkau diistimewakan dibandingkan dengan orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Dia menyatakan diri kepadamu bukan sebagai pencipta langit dan bumi. Tapi Dia menyatakan dirinya kepadamu sebagai seorang Bapa. Dan engkau mengalami pekerjaan roh yang membuat engkau bisa berseru kepada Dia. Ya Aba, ya Bapa. Engkau diberi anugerah untuk memanggil pencipta langit dan bumi sebagai Bapamu. Dan pencipta langit dan bumi itu sendiri telah mengangkat engkau sebagai anaknya. Dan sebagai seorang anak, katakan sebagai seorang anak. Yang keras sama-sama, sebagai seorang anak. Aku menikmati hidupku dibedakan. Hidupku diistimewakan. Permasalahannya ketika sang raja memberikan undangan, membawa setiap orang percaya masuk dalam persekutuan, masuk dalam sebuah keterhubungan yang erat, yang lekat, yang melekat erat dengan keberadaan Bapa. Ada banyak dari antara orang yang diundang tersebut memberikan berbagai macam alasan. Mereka menolak undangan sang raja. Mereka menolak undangan untuk dibedakan, diistimewakan, dipersiapkannya sebuah pesta. Sehingga sebagai akibatnya Tuhan tidak lagi berkenan atas orang-orang yang ketika diundang menolak. Itu sebabnya Dia memberikan perintah kepada hamba-hambanya. Nah, saya berdoa, biarlah semua saudara sebagai jemaat, sebagai para pemimpin gereja, engkau mulai menyadari, engkau bukan hanya sekedar diundang untuk menikmati kehidupan yang dibedakan dan diistimewakan oleh Bapa. Tapi engkau juga harus memberikan hidupmu, engkau harus mendedikasikan dirimu untuk menjadi hambanya. Karena ketika engkau menjadi hambanya, engkau juga akan mulai mendengar ada perintah dan arahan untuk engkau pergi keluar dan mencari orang-orang yang ada di pinggir jalan, mencari orang-orang yang ada di persimpangan-persimpangan jalan. Alkitab menuliskan dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 sebagai orang-orang yang ada di lorong-lorong kota, orang yang ada di segala jalan, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Merekalah yang sekarang diminta untuk ikut masuk dalam perjamuan yang diadakan oleh sang raja. Selama sekian waktu lamanya, beberapa minggu terakhir ini, saya percaya suara Tuhan yang sedang datang atas kita memberikan sebuah pernyataan. Tuhan menghendaki engkau bisa menjadi seperti murid-murid yang mulai berdoa kepada Tuhan yang empunya tuayan. Karena ketika engkau mulai berdoa kepada Tuhan yang empunya tuayan untuk mengirim para pekerja untuk tuayan itu, engkau bukan hanya sekedar menjadi anak, engkau bukan hanya sekedar menjadi murid, tapi engkau adalah hamba yang akan Dia utus untuk melakukan tuayan itu. Saya berdoa hatimu akan sedemikian dipenuhi oleh kasih ilahi. Ora kata syekrab tamayaralaka. Aku berdoa hatimu dipenuhi dengan belas kasihan ilahi. Sehingga engkau tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Engkau tidak lagi hidup hanya untuk keperluan-keperluan, keinginan-keinginan, kepentingan-kepentinganmu pribadi.
Tapi sebaliknya engkau mulai mendapati ada belas kasihan ilahi yang membuat engkau ketika melihat orang-orang di luar sana, ada satu dorongan yang kuat untuk engkau mulai memberitakan kabar baik kepada mereka. Alkitab jelas memberitahukan ada pesta yang Bapa sudah sediakan, yang Tuhan sudah sediakan, Sang Raja sudah sediakan, dan orang-orang yang diundang menolak undangan tersebut, sehingga Sang Tuhan itu, Sang Raja itu memberi kesempatan untuk orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh untuk menikmati jamuan pesta yang Dia sediakan. Hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus akan ada penyingkapan pekerjaan roh, penyingkapan firman yang terjadi dalam hidupmu, dan itu akan membuka mata rohanimu untuk melihat orang-orang yang sering berinteraksi dengan dirimu. Mereka adalah orang-orang yang miskin yang Tuhan maksudkan. Mereka adalah orang-orang cacat, orang buta, orang lumpuh yang ditulis di dalam Alkitab. Orang-orang yang ada di dalam ruang lingkup pengaruh kehidupanmu adalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh yang ditulis di Alkitab. Dan merekalah yang diundang oleh Tuhan untuk menikmati jamuan pesta yang Dia sediakan. Di dalam nama Yesus aku berdoa, mata hatimu dibuka, mata hatimu mulai tercelik, engkau mulai melihat, engkau mulai bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat orang-orang yang ada di sekelilingmu adalah orang-orang yang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh yang diundang masuk dalam perjamuan pesta. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Oh raka shere blaka tomayara la krapta maka. Bong krapta mayala ola blata mayara la krete merika. Bokom da mayara la praso. Rekem da mayara la pracha mayara la prase kerem namakai. Rekem cha mayara la prase mayere raro. Sokom dama yara la braso krom dama yara la bonda mare bro. Aku berdoa biarlah Roh Kudus bekerja mencelikkan mata hati kami yang selama ini ditutupi oleh berbagai macam kebutuhan, permasalahan pribadi, berbagai macam keinginan-keinginan manusiawi yang membuat ada banyak orang-orang percaya menjadi begitu manusiawi, begitu egois, dan tidak lagi peduli akan sekelilingnya. Aku berdoa biar mata hati kami, perasaan hati kami mengalami jamahan Tuhan, dan kasih ilahi itu memberikan kepada kami ada rasa belas kasihan. Oh krapta mayarala prasyukrotamaka. Lopram de mere kratu masyur bla it mere likrikiti mika. Aku berdoa kami bisa menerima mata Tuhan untuk melihat. Kami bisa merasakan hati Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami melangkah mengikuti dorongan yang Roh Kudus beri, oh yes, kami melangkah dalam ketaatan. Dan kami siap untuk menjamah kehidupan banyak orang. Sebagaimana Yesus dengan penuh belas kasihan menjamah kehidupan banyak orang, menyembuhkan kehidupan banyak orang. Krekom laptamayara labris di peramda maka. Kalau engkau tidak keberatan, angkat hatimu, angkat tanganmu. Naikkan pujian ini bersama. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan
belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Oh, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati. Sekali lagi sama-sama. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Menarik untuk mencermati ayat yang ke-21 Injil Lukas pasal 14. Alkitab memberikan pernyataan. Tuan rumah itu berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari. Secara spesifik Alkitab menyebutkan orang-orang miskin. Siapa sebetulnya yang dimaksud sebagai orang-orang miskin di sini? Ini adalah orang-orang yang hidup dari belas kasihan orang lain. Orang-orang yang karena tekanan kehidupan, mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan dan kemana mereka harus mencari pertolongan. Sehingga mereka hanya bisa bergantung, berharap dari belas kasihan orang lain. Dan Alkitab menuliskan, ketika roh Tuhan dicurahkan atasmu, dan saya berdoa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, biar api kegerakan itu dicurahkan dalam hidupmu, berkobar senantiasa dalam hatimu. Setiap hari, setiap waktu selalu ada kobaran api Roh Kudus. Oh, rakate bereklam damakai. Alkitab mengatakan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang sengsara. Ini pesan yang Tuhan ingin untuk engkau sampaikan kepada mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang miskin. Orang-orang yang hidup dari belas kasihan orang lain. Mereka mengalami berbagai tekanan, mereka mengalami berbagai masalah. Mereka mengalami berbagai peristiwa buruk.
Sehingga mereka seperti orang-orang yang tak berdaya lagi. Tidak tahu lagi kemana mereka harus mencari pertolongan. Dan tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kehidupannya. Inilah kelompok orang-orang miskin. Dan pesan yang Tuhan mau engkau sampaikan kepada mereka adalah, Tuhan itu nyata. Dan Dia masih terus bekerja. Ora kala brete mereli kerap tamaka. Itu sebabnya saya percaya ketika engkau mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, engkau mengalami mujizat dalam hidupmu, engkau mengalami pertolongan Tuhan, engkau mengalami doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Itu adalah kabar baik yang saudara bisa bagikan kepada orang-orang miskin yang ada di dalam lingkar pengaruh kehidupanmu. Saya percaya ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, ada banyak dari antara mereka bisa dikategorikan sebagai orang-orang miskin. Orang-orang yang hidup hanya dari belas kasihan orang lain. Mereka mungkin sudah putus harapan, mereka mungkin sudah tawar hati, tapi saudara harus datang kepada mereka sebagai garam dunia. Engkau harus memberi rasa kembali. Engkau harus memberi pengharapan kembali. Beritahukan kepada mereka, Tuhan masih terus menjawab doa. Tuhan itu nyata dan Tuhan masih terus bekerja untuk menjawab doa-doa dari semua orang yang berseru kepadanya. Ora kasekara para kota makai. Kalau engkau mulai menceritakan apa yang kau alami bersama dengan Tuhan, engkau sedang menaburkan benih pengharapan baru kepada orang-orang yang sengsara, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang putus pengharapan, untuk mereka sekali lagi memiliki pengharapan baru. Sadarkah saudara, orang yang banyak mengalami penderitaan finansial, tekanan finansial, adalah orang-orang yang paling rentan untuk mengalami penipuan finansial juga. Mereka yang selama sekian waktu lamanya bergumul dalam hal keuangan. Kalau saudara iming-imingi, ini banyak orang lakukan penipuan pada hari-hari ini. Ya. Banyak orang melakukan penipuan-penipuan finansial. Dengan cara apa? Diiming-imingi. Dapat duit banyak dalam waktu singkat dengan cara yang gampang. Sehingga banyak orang terkena penipuan. Tapi hari ini saya mau tegaskan buat saudara, orang-orang yang rentan, orang-orang yang banyak mengalami penderitaan, mereka adalah orang-orang yang sebetulnya membutuhkan pengharapan dan pertolongan kita. Kita tidak datang dengan iming-iming yang muluk-muluk tapi janji kosong. Kita tidak sedang menipu mereka. Kita sedang menanamkan benih pengharapan yang menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang nyata. Dia masih terus bekerja dan Dia tetap Allah yang berdaulat. Dia masih terus menjawab doa. Itu sebabnya ketika engkau mulai menceritakan pengalaman hidupmu kepada orang-orang yang terluka, orang-orang yang putus pengharapan, orang-orang yang tawar hatinya, tanpa engkau sadari engkau sedang menaburkan pengharapan. Oh, saya berdoa di dalam nama Yesus, kisah kesaksian yang kau pernah alami atau kesaksian yang pernah engkau dengar dari orang lain yang engkau ceritakan kembali akan menjadi sebuah obat yang membangkitkan kembali pengharapan dalam hidup mereka. Arakota syaptema orekatamya ule beristum rekelema konta maka. Sadarilah setiap jamahan roh yang kau alami dalam hidupmu secara pribadi, ketika engkau ceritakan kembali kepada orang lain, akan mengalirkan jamahan yang sama, memberikan roh pengharapan, memberikan roh iman, menularkan pengharapan, menularkan kepercayaan iman kepada orang yang mendengar kesaksian yang kau ceritakan, yang kau sampaikan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, hatimu tidak lagi takut, hatimu tidak lagi merasa tidak layak, dalam hidupmu tidak ada lagi intimidasi musuh. Aku mencabik,
Aku menghancurkan segala intimidasi musuh yang mengatakan bahwa engkau masih punya banyak kelemahan, jadi tidak layak untuk bersaksi. Engkau masih punya banyak doa-doa yang belum dijawab, jadi tidak layak untuk bersaksi. Aku hancurkan segala tipu daya iblis yang selama ini menahan, yang selama ini menghambat, membuat engkau menjadi pelita yang ditutup dengan gantang. Aku hancurkan segala gantang yang ada, segala tipu muslihat iblis, semua konsep berpikir, sikap hati yang manusiawi, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau telah alami roh dan firman bekerja dalam hidupmu. Engkau telah alami ada api Tuhan membakar batinmu. Engkau telah alami ada terang Tuhan datang atasmu. Karena itu, hai gereja Tuhan, bangkitlah, nyatakan terangmu di tengah dunia yang gelap ini. Bangkit di dalam nama Yesus. Sampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang sengsara. Sampaikan berita bahwa Tuhan itu masih menjawab doa. Tuhan masih terus bekerja, dan Dia Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Dia nyata, Dia berkuasa. Oh rakaya rala bosamde, sikrata mayara kota mayara la surebere kota maka, rokom nama yara la reba, rokom nama more lare lare, rogo iralere, orolo, sikram nama yara la yara la baba, orap rap nama rele ralo kroto, rikam nama yara la rablato maria rele. Oh, shirebelapta mayere lamore, konda mayare larolare. Alkitab mengatakan roh Tuhan ada padaku, karena Dia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang selama ini miskin, sengsara, hidup dalam tawanan. Saya percaya pada pagi hari ini, angkat hatimu, angkat tanganmu. Saya percaya pada pagi hari ini Tuhan memberikan mandat kepada saudara untuk tidak hanya berdiam diri, tapi Tuhan mulai mengutus engkau untuk menceritakan kabar baik, menyampaikan kabar baik, menyatakan bahwa Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja. Dia masih terus menjawab doa, Dia masih terus menyembuhkan, Dia masih terus bekerja melepaskan yang selama ini terikat. Orang-orang yang hidup dalam ikatan dimerdekakan olehnya, dan Dia akan bekerja lewat hidupmu. Dia bekerja lewat dirimu, Dia bekerja lewat hidupmu. Apinya Dia lepaskan atasmu. Ora kata mayarala kerasem mayarala kro. Apinya Dia lepaskan atasmu, dan Dia mau pakai engkau menjadi alat yang perkasa di tangannya. Rekanda mayarala prasonda marale. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pilih, ke negeri yang kau pilih, ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Kasih Tuhan, saya mau menyanyikan lagu ini dengan sebuah kesadaran
bahwa Tuhan memang sudah memberi mandatnya dan Dia sedang mengutus engkau untuk pergi, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Orek lauta mayara la berato mayara la shikraka. Tombri itu berato marala broke shikraka. Angkat tanganmu sama-sama nyanyikan referen lagu ini. Ini aku Tuhan. Oh yes. Ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku utuslah Tuhan, dan ku kan pergi sama-sama. Ini aku utuslah Tuhan. Ini aku utuslah Dan tuan rumah itu berkata kepada hamba-hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong-lorong kota. Bawa kemari orang-orang yang miskin. Tuhan mau engkau mengambil sebuah langkah iman untuk mulai memperhatikan siapa orang yang ada di dalam lingkup pengaruh kehidupanmu. Mulai beritahukan kepada mereka kabar baik yang menyatakan Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja. Karena mereka adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang hidup dari belas kasihan orang lain. Mereka lah orang-orang yang sudah putus harapan, tawar hatinya, hanya menjalani kehidupan sehari-hari, tapi tidak ada pengharapan akan masa depan. Engkaulah yang Tuhan beri perintah untuk memberikan pengharapan yang baru, memberi rasa kepada hati-hati yang sudah mulai tawar akibat banyaknya tekanan dan masalah. Dan ketika mereka berdoa seakan-akan sekian waktu lamanya, doa mereka tidak dijawab Tuhan. Tapi Alkitab memberikan penegasan, Tuhan mau membuat pesta. Tuhan sudah menyediakan pesta bagi orang-orang yang miskin. Lalu ditulis lebih lanjut, orang-orang cacat. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup ditulis sebagai orang-orang yang timpang. Lihat kemari. Kalau saudaramu duduk, engkau boleh duduk kembali, tapi fokus lihat ke depan sini. Orang timpang adalah orang yang jalannya saja mungkin harus diseret. Atau kalau dia berjalan, mungkin dia tidak bisa berjalan dengan normal. Orang timpang adalah berbicara orang-orang yang mengalami kerusakan secara mental ataupun emosional. Orang-orang yang mengalami kerusakan mental karena banyaknya tekanan, karena banyaknya peristiwa buruk yang dia alami. Orang-orang yang mengalami kehancuran emosi karena mereka mengalami banyak peristiwa negatif dalam hidup mereka. Itulah yang dimaksud sebagai orang-orang cacat, orang timpang. Salah satu karakteristik yang paling menonjol yang saudara akan jumpai dengan orang yang cacat atau orang yang timpang, kalau mereka bukan orang yang sedang minder, menunjukkan keminderan, selalu merasa tidak layak, selalu merasa kecil, tak berharga, hina dina tak berdaya. Biasanya mereka akan memunculkan karakteristik yang berbeda, yaitu apa? Gampang tersinggung. Dikit-dikit tersinggung, nyolot ngomongnya. Dikit-dikit terluka. Gampang sekali mengalami kondisi emosi yang breakdown, hancur.
inilah orang-orang cacat. Dan Alkitab menuliskan, Tuhan menyediakan pesta buat mereka. Saat ini Tuhan menunjukkan kepada saya, seperti ada sekumpulan orang yang ada di dalam satu tudung. Seperti ada selaput yang transparan, tapi memunculkan aura gelap. Saya agak sulit untuk mendeskripsikannya. Transparan tapi memunculkan aura hitam gelap, menudungi sekelompok orang. Dan Tuhan menyatakan inilah orang-orang yang sedang mengalami masalah mental, mengalami masalah emosional. Karena ada terlalu banyak pukulan kehidupan yang mereka alami. Ada begitu banyak peristiwa negatif yang terjadi. Ada begitu banyak hal-hal negatif yang mereka alami. Entah mereka alami akibat hal negatif tersebut akibat kesalahannya pribadi. Tapi bisa juga hal negatif itu terjadi karena ada keterkaitan dengan orang-orang lain. Pendek kata, mereka terus menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan luka, penuh dengan rasa tersingkir, emosi negatif, rasa tertolak dan semacam itu. Dan saya melihat seperti ada sepasang tangan yang begitu besar mengambil tudung yang transparan tadi, dan kemudian saya lihat tangan itu menyobeknya. Dan saya teringat satu ayat yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-25. Tuhan menyediakan di atas gunung Sion sebuah jamuan untuk bangsa-bangsa. Ada jamuan pesta yang Tuhan sediakan, dan ada satu ayat yang mengatakan Tuhan mengoyakkan segala duka cita, segala perkabungan dikoyakkan oleh Tuhan. Saya percaya inilah yang Tuhan ingin nyatakan buat setiap kita. Dia berkata, hamba-hambaku bersiaplah, aku akan memakai kehidupanmu untuk mengoyakkan segala duka cita, mengoyakkan segala kesedihan, mengoyakkan semua emosi negatif yang selama ini ada mencengkeram, menudungi, menaungi kehidupan banyak orang. Mereka adalah orang-orang yang cacat, orang-orang yang timpang. Perjalanan hidup mereka tertatih-tatih. Perjalanan hidup mereka tidak bisa lancar dan normal. Tapi aku sedang mencurahkan rohku, dan lewat kehidupanmu kata Tuhan, aku akan koyakkan segala duka cita, dan aku akan gantikan dengan sukacita. Aku akan mengubahkan kondisi emosional. Aku akan ubahkan kondisi mental dari orang-orang yang berinteraksi dengan engkau. Dan aku akan bawa mereka menikmati sukacita ilahi yang datang dari pekerjaan rohku. Dan aku akan bawa mereka untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan kesukaan. Tidak akan ada lagi awan-awan duka cita. Tidak akan ada lagi selubung-selubung air mata. Yang ada adalah sukacita dan tawa sukacita. Sorak-sorai dan tawa sukacita akan memenuhi batin mereka, akan memenuhi kehidupan banyak orang yang kau jumpai. Karena itu bangkitlah dalam kuasaku, percayalah, melangkahlah dengan iman, dan kau akan melihat aku bekerja menyertai engkau. Sikratamayarala koteberele kamba maka orele pasikratamaka. Berhentilah merancang-rancang apa yang akan kau ucapkan dan apa yang kau akan lakukan. Karena sesungguhnya Roh Kudus berkata, aku sendiri yang akan menaruh kata-kataku di mulutmu. Aku sendiri yang akan memberikan perkataan-perkataan yang harus engkau ucapkan. Yang harus kau lakukan sampai saat ini adalah melakukan persiapan. Hanyalah mempersiapkan dirimu. Baca firmanku, berdoalah di dalam roh, terima inspirasi, perkatakan. Baca firman, berdoa dalam roh, terima inspirasi, perkatakan. Dan ketika engkau melatih dirimu terus seperti itu, engkau akan alami ketika engkau harus berkata-kata kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang cacat. Engkau akan alami dari dalam dirimu, aku akan meluapkan kata-kataku. Dan setiap perkataan adalah seperti anak-anak panah yang aku lepaskan ke jantung musuh. Akan langsung menancap, menghancurkan segala pekerjaan musuh dalam kehidupan orang-orang yang kau layani. Dan masanya telah tiba kata Tuhan. Rohku aku lepaskan
bukan lagi dari ruang tahta, tapi dari dalam hidupmu akan mengalir, akan meluap, luapan aliran air kehidupan yang menjamah banyak orang. Hari-hari yang terakhir ini, kata Tuhan, aku akan mencurahkan rohku dari dalam dirimu ke atas semua manusia. Ora kata syamde mayarala reko samde mereka rekande mayorala rabara kose merema reko ira braso kamda mayarala krase merelema reko ira rara ore rara rela makna pasamde ma. Terjadilah dari ruang tahta, roh dicurahkan dalam hidupmu, firman bekerja di dalammu, dan lewat keberadaanmu aliran air hidup menjamah semua orang yang berinteraksi dengan dirimu. Terjadilah sirarala kraso krata mayarala baga. Oh, sekrete mayorala keranda mayaka. Ambil waktu untuk doa. Sekramda mayarala rakota mayrela. Haleluya. Mereka sekramda mayarala lele. Ala krosete lele. Haleluya. Mungkin sebagian dari antaramu berkata, ya Tuhan aku mau. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Satu hal yang saya tahu, Tuhan yang akan membukakan pintu-pintu kesempatan. Dia yang akan membukakan jalan bagimu. Ketika engkau berkata tidak ada jalan, Dia yang akan buka jalan. Engkau tidak perlu lagi berkata orang-orang di sekelilingku orang-orang yang keras kepala. Orang-orang di sekelilingku adalah orang-orang yang sudah mengeraskan hati. No. Tuhan yang akan membukakan jalan bagimu. Alkitab menubuatkan tanah kering sekalipun akan Dia banjiri dengan air kehidupan. Sakrato mayarala krateme. Oh haleluya. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak lihat oleh kita. Dia memimpinku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasanya. Dia buat jalan. Come on, nyanyikan lagu ini. Bangun iman. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia dengan kasih dan kuasanya. Dia hari jalan. Dia buat jalan. Sekali lagi Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia memimpinku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasanya. Dia buat jalan. Dia buat
hal yang saya tahu pasti. Ketika engkau memberi dirimu available buat Tuhan, maka Tuhan secara pribadi akan mulai membawa engkau untuk bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan Dia. Untuk berada di tempat yang tepat. Sehingga ketika engkau menyampaikan kabar baik itu, tidak akan ada penolakan. Engkau tidak perlu menyerang keyakinan yang mereka punya. Karena bukan itu goalnya. Yang saudara harus lakukan hanyalah menjamah hati orang itu dengan kasih dan belas kasihan Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan mengalir. Kata demi kata yang kau ucapkan akan menjadi seperti perkataan Tuhan sendiri yang akan menjamah kehidupan mereka. Dan setiap perkataan yang menjamah kehidupan orang akan membuat hidup orang itu jadi semakin terbuka. Dan ketika engkau mencoba masuk ke dalam kehidupannya, saat itulah orang itu akan mengalami kehausan yang luar biasa untuk air hidup bisa engkau berikan kepada mereka. Kekasih Tuhan, satu hal yang saya tahu pasti, Tuhan tidak terus membiarkan ada satupun dari antara umat manusia terus dalam keadaan terpuruk karena masalah dan pergumulan hidup. Tuhan tidak akan terus membiarkan ada satupun dari antara umat manusia kehilangan pengharapan akan masa depannya. Atau bahkan melanjutkan perjalanan hidupnya secara tertatih-tatih dan penuh pergumulan. Itu sebabnya Dia mengutus engkau untuk menjumpai orang-orang yang lemah, yang cacat, yang timpang, yang sedang putus pengharapan untuk memberitakan kabar baik. Ceritakan saja bagaimana hidupmu dibedakan oleh Tuhan. Ceritakan kesaksian hidupmu yang diistimewakan oleh Tuhan. Karena engkau adalah anaknya. Kisah kesaksian hidupmu atau kisah kesaksian orang lain yang pernah engkau dengar tentang bagaimana hidup mereka, hidupmu dibedakan dan diistimewakan oleh Tuhan. Ketika engkau taburkan, ketika engkau ceritakan, oh itu adalah kabar baik yang sedang dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, masanya sudah tiba. Ketika dunia semakin gelap, dunia semakin sulit, penderitaan semakin bertambah banyak. Masanya sudah tiba untuk engkau sebagai umat pilihannya dimunculkan oleh Tuhan, diposisikan oleh Tuhan untuk muncul dan menyampaikan kabar baik. Alkitab menceritakan bukan hanya orang cacat, tapi juga orang-orang buta. Mereka yang sudah tidak bisa lagi melihat masa depannya. Mereka yang sudah tidak bisa lagi melihat apa yang akan terjadi di hari esok. Orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sudah tidak bisa lagi bergerak kemana-mana karena terpenjara. Pikiran dan hatinya terpenjara. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, jangan biarkan hidupmu terpenjara oleh emosi negatif ataupun terpenjara oleh berbagai macam situasi, keadaan, fakta lahiriah yang bertentangan dengan janji firman. Ambil keputusan untuk engkau memegang janji firman-Nya, percaya kepada janji firman-Nya. Karena ketika engkau mengambil keputusan untuk memegang janji firman-Nya,
Kabar baik yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah Roh Tuhan ada padaku. Karena Dia mengurapi aku untuk memerdekakan engkau yang selama ini tertawan dan yang terpenjara. Dan Alkitab jelas memberikan penegasan. Tuhan menyediakan pesta bagi setiap orang termasuk buat kita. Kalau engkau membawa Alkitab di tanganmu, buka Yesaya pasal yang ke-25. Yesaya pasal yang ke-25. Dalam ayat yang ke-6 dituliskan, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum. Anggur yang tua yang disaring endapannya. Ayat yang ke-7, di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ayat yang ke-8, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Ayat 9 menuliskan pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Menarik untuk memperhatikan ayat firman ini. Karena kalau Tuhan yang sudah berfirman, artinya dari sisi Tuhan sudah tuntas, sudah selesai. Tapi ayat firman ini berkali-kali menuliskan Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Lalu di dalam ayat yang ke-7 dituliskan lagi, di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Lalu ayat yang ke-8 menuliskan, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka. Aib umatnya akan dijauhkannya. Kenapa ditulis dengan kata akan? Bukankah Alkitab mengatakan sebab Tuhan telah mengatakannya? Kalau Tuhan sudah berfirman, harusnya sudah terjadi, sudah tuntas. Betul, amin. Tapi kenapa masih ditulis dengan kata akan? Karena apapun yang Tuhan akan lakukan di atas muka bumi ini, Dia selalu membutuhkan partner kerja. Dia membutuhkan saudara. Dan itu sebabnya saya berdoa pada hari ini. Biarlah seberapa banyak engkau yang mendengar suara Tuhan pada saat ini, engkau bisa bangkit berdiri dan berkata di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan. Aku memberi diriku available bagimu. Pakai aku untuk meniadakan maut. Pakai aku untuk menghapuskan segala air mata. Pakai aku untuk menyingkirkan segala aib. Pakai aku untuk mengoyakkan kain perkabungan. Pakai aku. Karena ketika Tuhan menemukan orang yang bisa Dia pakai, baru pada saat itulah Dia akan bertindak untuk menggenapkan firman-Nya. Hari ini saya mau deklarasikan di dalam nama Yesus, masanya sudah tiba. Pencurahan Roh Kudus tidak hanya akan terjadi di dalam gerejanya, tidak hanya akan terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Ada banyak orang saat ini terus berdoa, mengharapkan terjadinya pencurahan roh seperti yang pernah terjadi di kitab Kisah Rasul 2, seperti yang pernah terjadi pada masa zaman Azusa Street. Tapi hari ini saya mau tegaskan di dalam nama Yesus, pencurahan roh yang terjadi pada hari-hari terakhir
bukanlah seperti yang ditulis di Kisah Rasul 2. Bukanlah seperti yang diceritakan di Kisah Azusa Street. Pencurahan roh yang terjadi pada hari-hari terakhir ini adalah dari hidupmu menjangkau, menjamah, melawat semua manusia. Karena Alkitab telah menubuatkan pada hari-hari yang terakhir. Dan sekarang ini kita sedang hidup pada hari-hari terakhir itu. Pada hari-hari yang terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Oh, hari ini aku deklarasikan, masanya sudah tiba. Gereja Tuhan bangkit. Engkau menggenapkan apa yang dinubuatkan oleh kitab Yoel. Engkau menggenapkan apa yang dikutip oleh Rasul Petrus. Ada hari-hari terakhir, roh Tuhan dicurahkan, menjangkau, menjamah semua manusia. Terjadilah dari ruang tahta, menjamah hidupmu, dari hidupmu memenuhi seluruh umat manusia. Oh, sekrat coba ya rala beratama ya rala Katakan sama-sama, dari ruang tahta, memenuhi hidupku, dari hidupku, menjangkau bangsa-bangsa. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Diucapkan di dalam roh, yaitu mobilisasi. Oh haleluya. Hari ini sebagai hamba Tuhan, aku deklarasikan atasmu jemaat, hamba-hamba Tuhan, hai gereja Tuhan, ini waktunya Tuhan melakukan mobilisasi ilahi atas setiap engkau. Tuhan menggerakkan engkau untuk pergi keluar, memberitakan kabar baik, menjadi garam dunia, memberi rasa kepada orang-orang yang sudah tawar hati, memberi pengharapan bagi orang-orang yang sudah putus asa, memberi kekuatan baru, memberi pengharapan baru buat orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, orang-orang yang lumpuh. Oh, masa depan yang gilang gemilang di bawah naungan realita Tuhan sudah Dia sediakan. Ada pesta yang bergemuk, ada pesta yang luar biasa. Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau menerima undangannya. Hai hamba-hamba Tuhan, hai hamba-hamba Sang Raja, Dia mengutus engkau untuk mengundang orang-orang
di pinggir jalan, di lorong-lorong, di sudut-sudut kota untuk menikmati pesta yang Raja sediakan. Di sana segala perkabungan dikoyakkan. Lewat pesta itu segala duka cita dihapuskan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat alami kelepasan, yang putus asa terima pengharapan baru. Hari ini sebagai hamba Tuhan, aku deklarasikan, aku nyatakan suara Tuhan yang memberi mandat baru kepada kita. Pergilah, beritakan kabar baik, ceritakan kepada semua orang bagaimana engkau hidup dalam pengayomanku, bagaimana aku mengistimewakanmu, bagaimana aku membuat engkau berbeda dibanding orang-orang lain. Beritahukan kepada semua orang, aku memberi diriku berdamai dengan mereka, aku memberi diriku untuk dinikmati. Aku membawa mereka menikmati kemenangan, kesembuhan, kelepasan, kemerdekaan, terobosan yang mereka butuhkan. Marilah, datanglah, nikmatilah. Oraya sokraya ya rola rale ralo. Ini waktunya Roh Kudus yang dicurahkan dalam dirimu semakin bertambah, memiliki kadar yang bertambah dan meluap, menjamah banyak orang, meluap, melawati semua orang yang berinteraksi dengan dirimu. Kemenangan, kelepasan, terobosan, kesembuhan, mujizat terjadi lewat hidupmu. Dari ruang tahta memenuhi batinmu, dari hidupmu meluap, menjamah banyak orang, mengakibatkan kegerakan terjadi secara nyata. Terjadilah. Kamu berikan sorak-sorai. Haleluya. Sekrantama yarala para sekrantama rokota yarala kotara brama. Terjadilah, 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 terjadilah. Oh, terjadilah, 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 terjadilah. Semua tudung keagamaan dikoyakkan, semua tudung kemanusiaan dikoyakkan. Yang ilahi menjadi nyata. Biar keilahian Tuhan nyata dalam hidupmu, menjamah banyak orang, melawat banyak orang. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Oh, haleluya. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada
Alkitab menubuatkan pada hari-hari yang terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris ditulis, I will pour out my spirit upon all flesh. Jangan saudara anggap Roh Kudus hanya akan dicurahkan atas orang-orang yang rohani. Tapi Alkitab menuliskan ke atas semua manusia. Mereka yang bahkan masih dalam ikatan akan alami pencurahan roh. Mereka yang bahkan masih hidup di dalam dosanya akan alami pencurahan roh. Lewat hidupmu, lewat keberadaanmu. Di dalam nama Yesus aku deklarasikan masanya sudah tiba. The dispensation of the Lord. Masa dispensasi yang dari sorga dicurahkan besar-besaran. Sehingga semua orang yang selama ini terkurung, semua orang yang tertawan juga mendapatkan kesempatan. Roh dicurahkan atas mereka. Bahkan kalaupun mereka masih ada dalam dosanya, mereka masih ada dalam kemanusiawiannya, roh tetap akan tercurah atas mereka. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Dalam VSS minggu yang akan datang, secara spesifik saya akan bagikan kepada saudara bagaimana roh akan tercurah ke atas semua manusia. How the Spirit will be touched and be poured out upon all flesh. Kita jumpa lagi minggu yang akan datang. God bless you.